Penyakit jantung koroner pada lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, saya Dr. Hendra Handoko, dokter keluarga Anda. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dan diberi kekuatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang paling sering menyerang usia lanjut, tapi sering datang diam-diam, yaitu penyakit jantung koroner. Banyak orang mengira, saya tidak pernah sakit dada, berarti jantung saya aman. Padahal, penyakit jantung koroner bisa berkembang bertahun-tahun tanpa gejala, lalu tiba-tiba muncul sebagai serangan jantung. Video ini sangat penting, bukan hanya untuk Bapak dan Ibu, tetapi juga untuk pasangan, anak, dan cucu yang ingin menjaga orang tuanya tetap sehat. Mari kita bahas pelan-pelan, satu persatu, dengan bahasa yang mudah dipahami. Apa itu penyakit jantung koroner? Bapak dan Ibu, jantung kita itu seperti mesin pompa air. Tugasnya adalah memompa darah, mengirim oksigen, mengirim nutrisi ke seluruh tubuh. Supaya jantung bisa bekerja dengan baik, jantung butuh makanan dan oksigen. Nah, makanan dan oksigen itu dikirim lewat pembuluh darah jantung yang namanya pembuluh darah koroner. Penyakit jantung koroner terjadi ketika pembuluh darah koroner ini menyempit atau tersumbat. Kenapa bisa tersumbat? Karena ada lemak, kolesterol, sisa peradangan yang menumpuk sedikit demi sedikit, bertahun-tahun, sampai aliran darah ke jantung jadi terhambat. Kalau aliran darah berkurang, jantung kekurangan oksigen, jantung cepat lelah, timbul nyeri dada. Kalau aliran darah terhenti total, terjadilah serangan jantung. Mengapa lansia rentan terkena jantung koroner? Bapak dan Ibu, penyakit jantung koroner bukan terjadi dalam semalam. Biasanya mulai sejak usia 30-40 tahun. Tapi baru terasa di usia 50-70 tahun. Pada lansia, pembuluh darah sudah lebih kaku, elastisitas berkurang, proses peradangan sudah lama terjadi. Selain itu, banyak lansia memiliki tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, riwayat merokok, kurang aktivitas fisik. Semua ini bersatu pelan-pelan merusak pembuluh darah jantung. Yang berbahaya, banyak lansia tidak merasa sakit, tapi pembuluh darahnya sudah menyempit. Gejala penyakit jantung koroner. 1. Nyeri dada. Biasanya terasa seperti ditekan, seperti ditindih benda berat, seperti diremas. Lokasinya tengah dada. Bisa menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, punggung. 2. Mudah capek. Aktivitas ringan saja, jalan sebentar, naik tangga sedikit, sudah terasa lelah. 3. Sesak napas. Terutama saat berjalan, saat berbaring, saat malam hari. 4. Keringat dingin. Padahal tidak panas atau tidak sedang berolahraga. 5. Mual, begah, tidak enak di dada. Ini sering disalahartikan sebagai masuk angin atau mah, terutama pada lansia dan penderita diabetes. Penting, pada lansia, serangan jantung bisa tanpa nyeri dada sama sekali. Kadang hanya lemas, pusing, mual, sesak. Faktor risiko jantung koroner. Bapak dan Ibu, semakin banyak faktor risiko, semakin besar bahaya. 1. Tekanan darah tinggi. Tekanan tinggi membuat pembuluh darah mudah rusak, mudah menumpuk lemak. 2. Diabetes. Gula darah tinggi merusak dinding pembuluh darah, mempercepat penyumbatan. 3. Kolesterol tinggi, terutama LDL tinggi, trigliserida tinggi. 4. Merokok. Rokok
melukai pembuluh darah, memicu peradangan, mempercepat penyempitan. 5. Kurang gerak. Jarang jalan, jarang olahraga ringan. 6. Stres berkepanjangan. Stres meningkatkan tekanan darah, denyut jantung, hormon stres. Bahaya jantung koroner jika dibiarkan. Jika tidak dikendalikan, jantung koroner bisa menyebabkan serangan jantung, gagal jantung, irama jantung tidak teratur, stroke, kematian mendadak. Banyak kasus, tadi pagi masih sehat, sore sudah tidak tertolong. Karena itulah, pencegahan jauh lebih penting daripada pengobatan. Pemeriksaan yang perlu dilakukan lansia. Minimal setahun sekali. Cek tekanan darah, cek gula darah, cek kolesterol. Jika ada keluhan, EKG, tes treadmill, echokardiografi, konsultasi dokter. Jangan menunggu nyeri dada berat baru periksa. Cara mencegah jantung koroner pada lansia. 1. Kontrol tekanan darah. Minum obat teratur sesuai anjuran dokter. 2. Kendalikan gula darah. Pola makan teratur, kurangi gula dan karbohidrat berlebih. 3. Jaga kolesterol. Kurangi gorengan, lemak jenuh, jeroan. 4. Olahraga ringan rutin. Jalan kaki 20-30 menit. Senam ringan sesuai kemampuan. 5. Berhenti merokok. Tidak ada rokok yang aman. 6. Tidur cukup dan kelola stres. Tidur 6-8 jam. Hindari pikiran berlebihan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia lanjut bukan berarti pasrah dengan penyakit. Penyakit jantung koroner bisa dicegah, bisa dikendalikan, bisa hidup normal jika disiplin. Yang penting, jangan menunda periksa, jangan hentikan obat sendiri. Dengarkan sinyal tubuh. Jika video ini bermanfaat, silakan like video ini, subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Tulis di komentar usia Bapak Ibu berapa dan tinggal di kota mana. Jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke pasangan, saudara, orang tua, sahabat. Karena satu informasi bisa menyelamatkan satu nyawa. Saya Dr. Hendra Handoko pamit, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, jantung kuat, dan hidup lebih tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.